Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat berjumpa lagi. Sebelum itu, gimana kabar kalian? Baik. Baik atau tidak baik-baik saja? 50. Ini tujuan saya mengumpulkan kalian. Saya akan melakukan kegiatan dengan kelompok. Nah, sebelum itu kemarin saya sudah membagikan yang nama informasi konsep sudah diisi. Masih di bawah. Sudah diisi semua ya kan? Nanti bisa dikumpulkan sebelum kita melanjutkan layanan hari ini, kegiatan hari ini. Alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar gimana kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik dan sesuai dengan harapan. Dari ini forum ini ada yang sekalian untuk doa sebagai pembuka. Mulai kegiatan ini kita doa mulai. Oke, terima kasih. Apakah kalian sudah pernah mengikuti yang namanya kegiatan layanan ini? Belum. Oke, sebelum Bapak mulai, apakah teman-teman semua sudah saling mengenal atau belum saling mengenal? Sudah. Ya, kalau dengan Bapak, Sudah. siapa? Bapak Nagmanifika. Pertama. Jadi ini saya membuka di satu kelas ya, 12 F3 ya. Oke. Pada kesempatan yang bahagia ini dan tidak ada masalah apapun. Oke, kan kalian sudah mengenal kan apa yang kalian ketahui tentang lalu lintas ngapain kan? Oke, diskusi. Nah, itu sudah benar. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu PKP atau bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok itu sebuah layanan atau dikatakan sebuah tugas seorang konselor atau guru BK yang memberikan layanan terapi strategik yang dibentuk secara dinamika kelompok atau yang dilakukan 8 sampai 12 orang. Nah, situ ini disupport berapa? 7. Oke. Dimana nantinya kegiatan BKP ini saya harap kalian bisa interaktif dalam menguraikan atau mengungkapkan pendapat atau ide-ide yang nantinya akan membahas suatu topik yang nanti saya akan membahas. Nah, hari ini yang tahu saya akan membahas tentang apa? Dari tema tersebut adanya tujuannya BKP. Tujuannya nanti ada tujuan umum. Nanti tujuan umum kalian bisa mengembangkan atau bisa memahami apa tentang pemahaman kalian yang tujuan tinggi pada era-era kita ini. Dan yang tujuan secara khusus nanti kalian memiliki skill atau kemampuan yang interpersonal atau komunikasi secara orang secara efektif. So ini yang ditanyakan. Ya, ada. Selanjutnya ada asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, yang kedua itu ada asas pemotifan, yang ketiga ada asas kesurelaan, dan ada asas kedasiaan. Nah, yang pertama adalah asas keterbukaan. Nanti kalian tidak usah merasa takut atau khawatir. Nanti kalian bebas mengutarakan apapun secara terbuka dan tidak usah menutup. Jadi kita di sini kumpul seperti layaknya di kelas biasa. Selanjutnya ada asas kedasiaan. Mengapa tadi saya mengatakan bahwa kalian bebas mengutarakan apapun yang kalian sampaikan di forum ini karena ada asas kedasiaan di mana asas ini tidak akan membongkar dari topik apa yang kita bahas karena ada informed consent di kalian sudah mendatangani sebuah surat pernyataan suatu kedasiaan. Selanjutnya ada pemotifan. Pemotifan itu asas yang nantinya kalian bebas mengutarakan pendapat ataupun argumen
Ya, tapi kalian harus mematuhi namanya batasan-batasan atau nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti tidak mengandung sara atau gigi atau mendiskriminasi atau diskriminasi. Selanjutnya ada asas keterbukaan, kerahasiaan, motivasi, dan sukarela. Nah, asas kesukaraan kalian datang ke sini dengan sukarela. Apakah sukarela? Yes. Terima kasih atas kesediaan dan sukarelaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan kegiatan materi hari ini? Insya Allah. Kita masih lemah. Insya Allah siap. Oke. Lebih baik kita permainan dulu atau langsung ke materi? Materi. Oke. Kenapa Bapak memilih topik tugas? Karena hari ini saya akan memberikan topik tugas. Nah, di BKP itu ada topik bebas dan topik tugas. Di mana bebas itu kalian boleh merequest atau menyarankan di teman yang lain tentang tema apa. Kalau hari ini saya akan memberikan topik tugas mengenai pemahaman atau kemampuan kalian dalam berlinguistik. Selanjutnya, di mana di era digitalisasi saat ini pemahaman tentang karir dan pendidikan tinggi menjadi sangat penting bagi semua kalangan khususnya bagi lulusan apapun sedang pendidikan. Nah, kenapa saya memilih tema dan mengumpulkan kalian? Karena kalian kan berguna. Nah, sekali lagi kan ya mau lulus, maksudnya kan ada pandangan tentang mau melanjutkan kuliah atau memilih kerja atau kalian seperti itu. Dan di mana kita ini atau era ini transformasi atau perubahan zaman yang dimana cara informasi yang disampaikan diakses dapat langsung pada masyarakat dan penyebaran. Jadi digitalisasi itu proses pengubahan informasi atau bentuk fisik yang dulunya kan masih analog ya kan. Sekarang digitalisasi kan sudah ada media sosial, sudah anak-anak sekarang kan anak-anak netizen ya kan. Ya, jadi ya sudah lumrah lah kalau dia namanya dunia maya atau media sosial atau media informasi seperti itu. Dan digitalisasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari pengolahan data, penyebaran informasi hingga interaksi sosial dilakukan melalui platform digital. Ada yang tahu platform digital itu apa? Platform. Oke, platform itu sebagai tempat data atau pengumpulan suatu data maupun data atau informasi yang dikemas dalam bentuk platform seperti Google Forms seperti itu. Teori pengembangan kalian menurut Abi. Yang pertama ada jebolan. Ada yang ingin baca? Saya silakan. Atau dari Mas Abdul bisa. Teori jebolan menekankan pentingnya kesesuaian antara tipe pribadian individu, realitas, investigatif, artistik, sosial, interpretation, profesional, dan lingkungan kerja. Oke, selanjutnya ada teori Dina Super, di mana teori ini menggambarkan perkembangan kalian melalui 5 tahap, di mana ada pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan dan pemantapan, dan pemeliharaan dan penurunan. Di mana teori Dina Super ini teori yang lebih menekankan pada proses diri yang berkembang sepanjang kehidupan. Adalah menyoroti pengaruh faktor eksternal dalam perkembangan karir, menekankan pentingnya eksplorasi diri dan lingkungan untuk menemukan kesesuaian antara konsep diri dan pilihan karir. Seperti lingkungan ya, teman pergaulan atau teman permainan. Nah, di mana kebanyakan anak-anak yang terpengaruh dengan teman-temannya. Jadi zaman-zaman sekarang di usia kalian kan masih rasa ingin mengeksplornya masih tinggi. Jadi masih belum punya yang namanya kesesuaian dan konsep diri dan pilihan yang kalian yang tetap. Dan masih kayak aku mau kerja ini, tapi kok aku kerja itu, tapi kok aku tak pilihannya ini. Oke, betul. Yang lain gimana? Sudah paham dari pernyataan Mbak siapa? Yusi. Oke. Jadi betul yang dikatakan Mbak Yusi itu terbentuk karena ada pola asuh atau didikan dari orang tua. Karena misalkan kayak tadi dari kepimpinan orang tuanya seperti kayak militer atau mungkin kepimpinan yang lain. Jadi anak terbentuk jiwa kepimpinan atau jiwa pribadinya seperti kayak ingin. Contoh aja Abdul, didikan orang tuanya ingin menjadi anaknya melihat memakai seragam atau membawa beg, kayak diri atau self ethics. Jadi dalam perkembangan kalian menyatakan bahwa minat, pilihan dan finansial kalian dipengaruhi oleh
keyakinan diri. Jadi kalian memiliki keyakinan bahwa saya sudah mantap bahwa ini bidang saya, ini kemampuan saya, dan ini pilihan saya yang menurut saya itu baik dan tepat seperti itu. Dan menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam pembentukan. Jadi di sini menurut Albert Bandura itu lingkungan sosial itu sangat berpengaruh. Selanjutnya karir. Karir itu apa? Belum membaca dari ini yang sekitar karir itu apa? Pekerjaan. Oke, yang lain? Biasa mungkin. Kawan kamu, karir itu apa? Pekerjaan. Pekerjaan. Oke, betul. Karir adalah secara definisinya itu sebagai pola pengalaman berdasarkan pekerjaan atau work related experience yang dimana yang merentang sepanjang perjalanan perkembangan pekerjaan yang dialami oleh setiap individu atau pegawai dan secara luas dapat dirincikan ke dalam objective event atau tujuan dan sasaran. Jadi karir itu terbentuk berdasarkan pengalaman atau yang dilihat atau yang didengar oleh individu tersebut yang secara luas individu tersebut memiliki tujuan dan sasaran. Ibaratnya kayak Fatma punya tujuan hidup dan sasaran. Dan besok mau melanjutkan gimana? Kedinasan. Ya, kedinasan. Karena pandangan Fatma itu kalau masuk ke kedinasan itu hidupnya akan lebih mapan dan lebih sejahtera. Menurut Gibson dan kawan-kawan, pada tahun 95, karir itu sebagai sikap dan perilaku berkaitan dengan pengalaman atau aktivitas kerja selama rangka waktu kehidupan seseorang atau rangkaian aktivitas kerja yang terus berlanjutan. Di mana menurut Gibson ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kita di internal adalah dari diri seperti kepribadian atau konsep diri, dan sedangkan eksternal itu lingkungan keluarga atau lingkungan sepermainan. Nah, gimana mengaruhi perkembangan karir seperti itu. Jadi ibaratnya kayak Fatma tadi milik ke dinasan, dinasnya kemana? Di STNC. Jadi apa? Sekolah tinggi. Kemenhub, Dinas Perhubungan. Oke, nanti jadi kerja di mana? Di Sulkal. Di sini. Oke, dinas hubungan. Iya. Oke. Itu kan sepengaruh konsep dirinya seorang Fatma. Gimana nanti teman-teman yang jahil nih, ya, kok sama kedinasan kayak di sumber-sumber sekarang, termasuk pengaruh perkembangan karir kamu, nah, seperti itu. Dan nanti misalkan Fatma punya konsep diri yang kuat, nanti ya aku ya ini, kalau teman-teman jauh ya udah masuk ke awal, karena karir itu ditentukan di sini. Selanjutnya ada dampak digitalisasi terhadap dunia pendidikan, terutama aksesibilitas dan efektivitas, di mana akses di bidang ini lebih luas, terutama bagi daerah terpencil, di mana didik ini dapat mengakses materi kapan saja dan meningkatkan kualitas dalam belajar. Meningkatkan pembelajaran dalam penggunaan teknologi digital ini dapat meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa seperti kayak multimedia. Ya kayak saat ini termasuk pembelajaran tapi lebih ke fokus ke layanan atau pengentasan pengembangan mengutarakan permasalahan yang kita bahas tentang karir dan perguruan tinggi seperti itu. Dan ada kesenjangan digital. Maksudnya kesenjangan digital itu apa? Kesenjangan di pelajaran sosiologi ada yang namanya kesenjangan sosial. Kalau ini kesenjangan digital mengenai apa? Kalau saya derajat kayak kasta, status ya. Kalau kesenjangan digital berarti tidak semua itu memiliki yang namanya akses atau memiliki HP. Jadi kan ada yang maaf kalau ada anak yang kurang mampu, jadi tidak bisa memadai dirinya dengan HP atau mungkin di rumahnya tidak rodanya tidak mendukung 100%. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Enggak. Ya ada. Oke, dan dunia karir ada program pola kerja. Mengapa digitalisasi sekarang itu mengubah semua? Berarti penggunaan AI kan sekarang sudah mengubah semua. Di kalangan pelajar pun sudah terbiasa kayak makanan tahu tempe kan AI itu. Jadi program pola kerja itu dibutuhkan adalah skill atau keterampilan seperti penguasaan perangkat lunak, terus analisis data, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Mesti kalian nggak asing dengan yang namanya kemampuan yang menggunakan namanya perangkat informasi dan teknologi. Selanjutnya ada ruang karir baru, di mana ruang teknologi ini lebih mencondongkan di pasar kerja itu lebih mencondongkan di mana orang itu bisa mengoperasikan. Jadi kalau lulusan terbaik maupun lulusan apapun yang mendapat kepercayaan, kalau dia punya skill yang sesuai dengan relevan dengan pasaran atau pasokan kerja sekarang ini, ya mereka bersaingi, tersisihkan. Jadi walaupun kalian memiliki upah atau
fisik yang bagus maupun memiliki apa ya persyaratan yang bagus dan merasa kalian bisa terima, tapi kalian tidak mempunyai yang skill yang mumpuni yang dibutuhkan oleh perusahaan atau tempat yang kalian tuju. Ada kemandirian dan kebiasaan. Jadi digitalisasi ini kebanyakan sudah mulai berkembang seperti kayak pemasaran market digital. Apa kalian sudah tidak asing dengan namanya Shopee kan? Shopee ya. Apa kalian sudah pernah mencoba menjualkan sesuatu melalui online? Maksud kayak WA kalian buat apa kan mesti kan? Nah, itu kan termasuk digitalisasi kan. Jadi itu sudah membangun sifat kalian jiwa kebiasaan seperti itu melalui digital. Jadi kan nggak harus kayak aplikasi yang kalian harus buat di melalui WA itu udah apa-apa. Instagram kayak bikin melalui Canva, ya kalian memilih menu hari ini masak apa. Ya, tadi saya ketemu di kelas ada UC yang sedang bisnis makanan itu kan termasuk berusaha kayak gitu. Selanjutnya ada tantangan di era digital. Apa aja itu tantangan di era digital saat ini? Berperan cepat dalam teknologi, kesenjangan keterampilan, dan keamanan digital. Oke, selanjutnya menjaga keterampilan. Yang kedua, menjaga keterampilan maksudnya? Terdapat kesenjangan antara penggunaan pendidikan keterampilan dan komputer. Oke, lanjutnya menjaga keamanan digital di mana seseorang Seseorang harus mampu atau memiliki kemampuan secara mumpuni terkait pengamanan tentang privasi atau kerahasiaan data online. Keamanan data sangat diperlukan. Oke, saya masuk dari ini masuk tantangan di era digital. Jadi gini, tantangan di era digital kan perubahan revolusi kan mulai dari yang urban sampai sekarang ini kan begitu cepat kan. Nah, gimana kan berarti sekarang generasi sekarang itu harus mulai mau tidak mau ya harus membarui namanya jati diri atau keterampilan pribadi individu itu. Dan ada kesenjangan. Kemana dikatakan karena kesenjangan? Karena antara permintaan dan pemasukan keterampilan atau individu tidak sesuai dengan generasi sekarang atau perkembangan pasar industri sekarang itu. Ada keamanan digital di mana tantangan sekarang seseorang itu sudah mulai yang namanya cyberbullying atau nama hack data itu loh. Yang tahu hack data yang mengambil data secara tidak sadar. Contohnya aja Fatma atau yang lain mungkin memiliki data di Instagram, nah ada akun fake, nah itu masuk kan harus bisa dijaga privasinya. Jadi kayak posting-postingan apapun kan dengan menonjolkan yang namanya identitas yang real atau motek ini rumahku, berarti kan oh rupanya nomor di situ. Terus kalian foto dengan yang namanya HP atau mungkin ada ATM atau struk kan foto kalian kan pasti icon kan pasti jelas ya. Berarti kan kalian posting di Instagram berarti oh sampai ini jadi bisa dibuat. Jadi penting digital ini seseorang harus bisa pandai-pandainya selektif mengamankan dirinya pada era digital. Selanjutnya digitalisasi itu ya sangat signifikan. Kenapa? Karena digital ini sangat banyak peluang dan tantangan seperti kayak kita juga perlu diatasi. Jadi pandangan kalian menurut digitalisasi itu banyak peluangnya atau tantangan? Dari Mas apa ini? Menurut pandangan kamu digitalisasi itu menawarkan banyak peluang atau masih justru lebih banyak ke kuantitasnya ke tergantung yang tergantung individu ya kalau menerima kami yang dari program dari luar yang tidak baik berarti menurutkan jadi suaranya senyap ini tak permainan loh. Paham tuh Mas? Oke. Bisa dilanjutkan ya? Bisa. Oke. Jadi melalui hari ini diharapkan kalian tuh bisa merencanakan masa depan kalian lebih baik dan bisa memanfaatkan teknologi dengan baik sesuai dengan tujuan kalian atau keterampilan yang kalian ingin atau profesi yang kalian harapkan. Selanjutnya ada perguruan tinggi. Ada yang tahu apa perguruan tinggi itu? Yang kalian terlintas kemarin kan saya sempat di jamnya Pak Rizky ada yang namanya sosialisasi apa? Potekun atau apa? Potekun. Apa itu?
politeknik. Betul, yang kemarin waktu Pak Rizky ya, diisi sosialisasi tentang yang tinggi apa itu? Oke, gitu. Oke, menurut kalian pandangan kalian yang tinggi itu apa? Kayak ini kan masih praktika dari kita sudah nah, yang lain terlintas sudah tinggi loh. Oke, soal kita yang lain mungkin ya, Mbak Yusi mau tunjuk siapa atau mungkin saya boleh bantunya? Saya masih ya nggak apa-apa nggak sama Mungkin pendidikan menengah dan mencakup program seperti yang akan menjadi sarjana dan lebih banyak ilmu yang mencakup dari sekolah menengah menjadi perguruan tinggi. Oke, betul. Jadi Mas apa tadi? Rizky ya, kami Rizky. Oke, itu yang disampaikan oleh Mas Rizky tadi. Mas Rizky sampai sempat nyontek di PDP. Jadi jenjang pendidikan di mana perguruan tinggi itu lanjutan seperti disampaikan oleh Mbak Yusi, di mana perguruan tinggi ini ditangkap di program diploma, sarjana, magister, dokter, dan program profesi. Nah, serta program spesialis yang disediakan oleh perguruan tinggi biasanya kebudayaan bahasa Indonesia. Nah, di sini fakultas, apa itu fakultas? Di dalam perguruan tinggi ada istilah fakultas dan prodi atau program studi. Apa? Oke, tadi saya belum memberikan kesepakatan waktu. Maaf, saya melewatkan. Jadi dalam BKP ini ada kesepakatan waktu di mana 30 sampai 45 menit. Jadi kalian memintaan berapa menit? 30 atau 40 aja? 30 cukup. Insya Allah cukup. Oke, dengan waktu 30 menit tadi kita memaksimalkan. Jadi tolong kalian berkurang aktif. Jadi kalau kalian tidak aktif ya malah semakin molor. Jadi kesepakatan kita kan tapi kalian meminta 30. Jadi ya kalau bisa saya lempar pertanyaan atau interaktif dengan kalian tolong bisa revisi. Ayo memutuskan waktu siapa yang ingin baca tokoh putus berapa? Ada yang mau baca atau saya tunjuk? baca Baca fakultas itu apa? fakultas atau kemudian jurusan perguruan tinggi mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan. Prodi atau program studi merupakan satuan tanah belajar yang digunakan sebagai pedoman dalam pendidikan akademik dan menyelenggarakannya berdasarkan suatu kurikulum. Artinya sebuah prodi bertujuan supaya mahasiswa dapat menguasai satu pengetahuan, keterampilan dan sesuai dengan target kurikulum pendidikan yang digunakan. Berarti berdasarkan undang-undang pendidikan nomor 12 tahun 2012. Jadi perguruan tinggi itu tertutup, tidak asal-asalan, adanya namanya undang-undang. Jadi sesuatu organisasi atau lembaga atau badan itu tidak secara asal-asalan membentuk suatu lembaga itu atau kelembagaan atau badan tersebut. Contohnya perguruan tinggi. Karena apa? Perguruan tinggi terbentuk berdasarkan undang-undang atau ketentuan yang ada di Indonesia. Contohnya di nomor 12 sampai nomor 12 tahun 2012. Nah, fakultas itu dimasukkan ada tempat di mana di suatu lingkup perguruan tinggi yang berkaitan dengan ilmu atau jurusan atau kebidanan yang kalian nantinya kalian pilih gitu. Kalau prodi itu adalah kesatuan rencana belajar yang kalian tekuni, misalkan kalau dari kakak sendiri atau bapak sendiri kan prodinya dari hubungan tidak seling atau business and counseling ya, dimana kan berarti saya kebidanan ya tentang kebidanan. Nah seperti itu. Ada yang ditanyakan tentang perguruan tinggi itu ini pengertian? Tidak ada. Saya lanjut ya. Oke. Sekarang ada perguruan tinggi itu juga bentuk-bentuk perguruan tinggi itu dibagi beberapa. Seperti tadi universitas. Apa itu universitas? Ayo dibaca. Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi dan jika memenuhi syarat universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Universitas. Contohnya ambil saja di Universitas Mulia Kudus. Nah, Universitas Mulia Kudus itu sudah mulai berkembang, sudah ada yang namanya program magister, bahkan ada yang namanya program profesi guru atau PPG. Ada yang tahu PPG itu apa?
PPG itu sebuah pendidikan profesi guru yang nantinya sebagai syarat untuk mendaftar sebagai ASN atau apa ASN itu? Aparatur sipil militer. Oke. Artinya institut. Nah, apa itu institut? Ibarat institut institut pertanian, institut pemerintahan dalam negeri, apa itu institut? Institut apa itu? Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah sumber ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada sekolah tinggi. Tadi ada yang cita-cita mau melanjutkan sekolah tinggi di Hungkam. Ya, Fatma, apa itu sekolah tinggi? Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu sumber ilmu, pengetahuan, dan atau teknologi tertentu. Dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Oke, terima kasih semua. Selanjutnya ada akademi. Akademi, ada yang tahu akademi militer itu apa? Akademi itu apa maksudnya? Mungkin cowok-cowok bisa dibacakan. Peluang perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu. Oke, jadi ada akademi militer atau yang namanya kepolisian kan kita termasuk akademik kan. Nah, ada politeknik, tadi bakal sosialisasi tentang perguruan tinggi tentang politeknik. Nah, politeknik itu apa? Bisa dibacakan. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai ilmu pengetahuan dan atau teknologi, dan jika memenuhi syarat politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Oke, selanjutnya akademi komunitas yaitu merupakan perguruan tinggi yang menjalankan pendidikan vokasi atau setingkat dengan diploma 1 dan atau diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Selanjutnya ada faktor mempengaruhi studi lanjut perguruan tinggi. Yang pertama ada faktor sosial ekonomi. Menurut pandangan kalian, itu pernyataan terlalu panjang ya. Apakah betul faktor yang mempengaruhi studi lanjut itu ada faktor sosial dan ekonomi? Iya. Kenapa? Karena kalau untuk perguruan tinggi sendiri kan membutuhkan biaya untuk melanjutkan. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri kebanyakan kalau dari SD atau SMA ada negeri, dan itu beberapa ada yang gratis, terutama untuk wilayah Jawa Tengah. Sedangkan untuk perguruan tinggi itu kita membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga jika dari kita keluarga yang kurang mampu akan kurang mendukung untuk masuk ke perguruan tinggi. Betul. Apakah kalian sudah nyaman dengan posisi saat ini? Kayaknya kok tengkleng mas. Sudah nyaman. Judulnya bisa digunakan kalau sudah nyaman. Jadi betul dia disampaikan oleh Mbak Yusi, di mana berkaitan dengan perekonomian atau dari lingkungan. Jadi kalian nggak usah takut yang merasa kayak biasa dari keluarga yang mohon maaf yang kurang mampu atau rendah, tapi itu tidak bisa memungkiri kalau kalian punya semangat dan di doa yang kencang kalian mesti akan dibujukan karena keinginan ilmunya akan dibujukan seperti itu. Dan jangan khawatir, di dalam perguruan tinggi itu ada informasi tentang program beasiswa yang ditawarkan oleh lembaga perguruan tinggi maupun tempat lembaga yang kalian akan tuju untuk melanjutkan studi lanjut seperti itu. Karena apa? Nanti berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, karena daerah nggak usah khawatir karena kalian kuliah di berbagai perguruan tinggi apapun itu mesti mendapatkan keuangan. Dia tinggal tergantung kalian dalam mengembangkan skill kalian gimana. Jadi kalian nggak usah khawatir, aku dari KAIN, aku dari UMK, nanti nggak bisa bersaing dengan UNES, UGM atau UI. Jadi kalian nggak usah khawatir. Tentunya ada faktor minat di kemauan. Jadi perguruan tinggi itu pengaruh dengan minat di kemauan. Apa itu? Maksudnya mengapa minat dan kemauan itu seseorang bisa mempengaruhi yang namanya perguruan tinggi dari program studi. Mengapa? Mengapa itu sangat penting, faktor minat dan kemauan sangat mempengaruhi perguruan tinggi. Karena kalau minat dan kemauannya nggak sesuai sama yang mau menuju di perguruan tinggi, nanti bisa kayak drop out atau salah mau pilih kayak dulu milih kerjaan apa, jadinya bisa nganggur atau apa. Oke, betul. Saya akan menanya cita-cita atau minat kalian itu apa? Atau kesalahan minatnya apa? Minat atau mungkin bidang yang kalian sukai nantinya. Kayak saya itu suka ini, terus saya itu
punya pandangan akan memajukan perguruan tinggi atau mungkin menjadi polisi atau menjadi apapun apa minat atau bidang yang kalian suka masing-masing anak saya tanya. Dari saya Minat atau kemauan atau mungkin bakat kamu ketambahan kamu apa ya, contoh saat ini lah saat ini. pendidikan saya saat ini kurikulum itu berganti-ganti, kadang 12 kadang pendidikan, jadi semua mata pelajaran ini harus dikuasai walaupun tidak sampai mendalam. Jadi untuk dan saya juga baru dikenalkan adanya kurikulum merdeka ini untuk lebih mendalami suatu pelajaran yang kita pilih. Kalau kurikulum sebelumnya kan kita harus menguasai materi semua materi semua materi. Jadi ada yang sampai mendalam tujuannya, ada cuma nggak apa-apa aja. Untuk minat atau bakat kamu apa kayak contoh kayak kamu suka matematika atau apa Karena itu bingung, saya kadang bingung. kalau ini mungkin dari bahas apa di sini minat atau kemauan kayak bidang matematika suka hari matematika yang namanya STEM atau sekolah tinggi statistik atau STAN. Minatnya olahraga sih. olahraga Ya, lari ya. karena pertama kayak orang atlet. Selanjutnya Mas Abdul apa minat atau yang kamu tinggi atau yang kamu tekuni di saat ini? sebenarnya sama kayak Reza olahraga, tapi kata orang tua untuk menambah bakat atau minat saya ke kayak pendidikan gitu, kayak gimana ya? Mungkin untuk jalan sarjana gitu ya, jadi sarjana di luar. Kita di sini sampai aja kita temukan jam gitu. Jadi lelek aja. Jadi saya seperti konselor ya kan. Jadi kenapa saya selalu menuntut kalian untuk bisa berperan aktif karena sebagai konselor kan bisa mendorong kalian atau menstimulasi mulus kalian agar bisa berperan aktif. Seperti tadi Mas Abdul kan itu kan saya mendorong stimulus. Jadi mungkin yang ingin kita harapkan kayak tetap jadi saya meluruskan. Jadi peran saya itu sebagai konselor yang meluruskan dan membentuk kalian untuk beraktif dan memasingkat atau mengaktifkan yang namanya dinamika kelompok selama 30 menit ya kesempatannya. Dan kalian pas sore kan harus beraktif dan sudah menandatangani yang namanya informat consent. Jadi kan sudah tahu lah apapun yang bisa di dalam forum ini kalian sudah sedia. Oke, bisa dilanjutkan lagi Pak Fatma. Minat tadi kan sudah disampaikan ingin melanjutkan ke sekolah tinggi STTD. Oke. Sebelumnya tuh minat saya tuh suka sama IPA, biologi kayak gitu. Sebenarnya saya tuh pengennya ambil kayak perawat kayak gitu. Cuman Tadi yang disampaikan oleh Mbak Fatma betul karena minatnya ke bidang ke IPA, Iya. biologi kayak gitu. Jadi kenapa Mbak Fatma lebih milih ke strategi atau mungkin jadi bantuan? Kamu harus masuk sini karena nanti itu lebih mapan atau gimana? ya sebenarnya lebih ke ekonomi keluarga karena kan kalau kesehatan itu biayanya lebih tinggi. Betul karena kedokteran sekarang kan effortnya lebih tinggi ya. Ya, Jadi terus misalnya untuk kedinasan karena kalau kedinasan itu lebih enak selesai langsung kerja seperti ini terus juga itu kedinasan dibiayai oleh pemerintah seperti itu. Jadi betul didapatkan oleh Mbak Fatma, tapi tidak semua kedinasan itu dibiayai oleh pemerintah. Ada yang namanya non dan sekolah kedinasan. Ada yang dinaungi, ada yang tidak. Jadi ada sekolah kedinasan yang dibayari atau disediakan mes, sebenarnya mes kan. Jadi ibaratnya kayak taruna itu kan ada mesnya. Nah, kalau di sekolah tinggi kedinasan ada yang tidak dibayar oleh naungi oleh pemerintah itu mereka masih mengeluarkan biaya dalam menyelesaikan pendidikan. Selanjutnya lulus. Kalau dari minat saya sendiri, saya juga riset sama penelitian. Jadi mungkin Saintek. ya saintek.
Tapi dari kelas 10 saya memang udah juga karena selain dari sainteknya sendiri, saya suka buat manajemen uang dan lain-lain. Jadi buat pengaturan uang itu. Terus akhirnya setelah bicara sama orang tua saya dan keluarga saya menghendaki saya untuk masuk ke kedinasan juga, tapi ke STAN. Awalnya sih nggak harus ke STAN, cuma saya sendiri yang milih STAN karena STAN itu kan asramanya cuma 1 tahun, jadi lebih fleksibel untuk saya. Karena saya mungkin masih bisa mengeksplor lagi pengetahuan yang saya punya. Di sedikit saya ketahui STAN itu ada yang namanya diploma dan ada sarjana. Jadi kalau diploma itu sekolahnya cuma kelas 1 itu hampir sama kayak sarjana. Jadi kenapa STAN itu kayak orang ada kesulitan atau lulus karena dia mengambil diploma. Nanti kalau kalian ambil diploma nanti kan sekolah lagi. Karena diploma itu ibaratnya sebanding dengan SMA ya, gitu. Jadi ibaratnya S1 aja sudah banyak pesaingnya, sudah banyak lulusannya, apalagi diploma malah justru kayak kastanya tidak dibinokan, kecuali kalau benar-benar lulusan tersebut diploma yang memiliki skill atau memiliki prestasi yang lebih. Lanjutnya Mbak ya. Kalau saya itu minatnya di hukum, kayak hukum psikologi, cuman kalau dari orang tua itu lebih milih ke kayak administrasi, bisnis, kayak gitu. Soalnya kalau masuknya situ nanti orang tua bisa nge-backup gitu, soalnya kan orang tua pengen di situ juga. Oke, betul dengan Mbak siapa? Helpi Asmara. Oke, kenapa itu contoh yang bagus oleh warga Mbak Happy? Karena orang tua tuh ya kalau gimana ya, orang tua itu kan ada berbeda ya. Saya tidak akan menyinggung keluarga yang mungkin kalian mengalami orang tua apa sih nggak dipukul. Nah, masa orang tua berbeda, masa nggak dipukul. Nah, ibaratnya Mary ya, iri ya. Jadi kalau Mbak Helpi seperti itu malah justru bagus karena orang tua begitu dengan mereka dengan anak-anaknya. Seperti kayak mau fasilitasi dengan kamu menjadi seorang pengacara atau hukum atau bahkan psikolog gitu. Selanjutnya Mas Rizky. Kalau sekolah lebih suka dari IPS, dari mata pilihan saya sendiri, ekonomi. Jadi ya mungkin bisa dijadikan di program ini dengan masuk. Berarti kalau Dari jalan orang tua lebih baik masuk ke gaji aja kayak ibu gitu. Saya untuk melanjutkan, misalnya kan ibu juga dari PGSD mungkin bisa di backup dari belakang nanti dimasukkan ke sini gitu. melalui jalur khusus ya. Berarti Mas Riki meneruskan yang namanya profesi ibu. Dia bisa. Berarti kalian di sini rata-rata punya keinginan untuk melanjutkan perguruan tinggi atau yang ingin nggak ingin kuliah atau nggak ingin meneruskan yang namanya tataku atau lebih pengen bekerja, atau mungkin rata-rata kalian ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Melanjutkan pendidikan. Berarti semua ya. Oke, baik. Jadi kalian yang masih usia muda jangan sia-siakan, karena gimana ya, kalau kalian menunggu yang namanya lockdown benar-benar kalian masuk. Jadi kalian tetap kuliah tapi kalian tetap mengikuti yang namanya perkembangan. Selanjutnya ada waktu cita-cita seperti tadi kayak Mbak Fatma yang lain-lainnya kan punya cita-cita sendiri dan memiliki minat sendiri. Jadi kalian punya cita-cita atau motivasi akan cita-cita itu mesti kalian memperjuangkan dan mengusahakan yang terbaik agar yang kalian inginkan atau yang kalian angan-angankan itu menjadi terwujud. Apakah kalian saat ini memperjuangkan atau justru mau mundur? Perjuangkan dengan cara apa? Yang pastinya Apa ya yang kita bisa. Apa yang kita bisa gitu? pastinya tuh berdoa kan, berdoa, ikhtiar, manut sama orang tua. Habis itu juga belajar juga pastinya, terus bereksplor buat mengembangin bakat kita juga. Masih ini katakan bagus. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini berpengaruh sekali terhadap perkembangan kalian yang perguruan tinggi. Jadi apakah kalian pernah namanya seorang alumni di sekolah ini? Nah, ketemu alumni yang bisa jaga, mungkin dia masih gitu kita tapi ternyata jadi seorang alumni atau menjadi IPGM. Ibaratnya kan sekarang kan cita-citanya sebagai orang-orang yang mas-mas yang sakit yang banyak pagi ya. Contohnya aja kayak Mas Rizky atau Mas Riza atau Mas Abdi gitu kan.
dan tambah-tambah menjadikan orang-orang yang misalnya sukses atau Amin. ya Mas Riza atau Mas Adi duluan, tapi semuanya ya saya itu akan menjadi orang yang sukses dan dilancarkan apa yang kalian ini. Selanjutnya ada perguruan tinggi, tadi ada jalur seleksinya. Sini ada jalur seleksi. Yang kalian tahu tentang perguruan tinggi itu seksinya apa? Mungkin UNES yang sudah kalian tahu apa itu seleksinya masuk perguruan tinggi. Mau seleksi apa? SNBT. SBT. SNBT. SNBT. Apa itu? Mau tes aja. Maksudnya apa singkatan apa? Seleksi nasional berbasis tes. Tes. Oke. Jadi ada yang dulu saya jadi cerita ya pengalaman saya dulu juga sebelum masuk Pemkot juga masuk ke berbagai instansi di Jawa aja. Saya sebutkan ada sejak kuning atau alamat kuning. Alamat kuning kan nggak harus ke kuning, biasanya apa? UI. Iya, nggak harus ke UISI. UNES. Nah di situ. Dan saya memilih didik ke bidang yang sama seperti di dan atau ke sekolah sekolah. Nah, karena saya termotivasi oleh tante saya atau pacar saya yang sebagai pegawai Bank BNI, karena di mana lulusan BK itu tidak hanya jadi guru tapi bisa ke pamugana jadi apapun. Jadi kalau saya lulus menjadi BK itu tidak harus jadi murid di BK atau jadi polisi sekolah. Karena BK kan ketemu sama anak-anak galak kan. Kan beda-beda, di komputernya orang kan beda-beda. Bedanya kita tuh kiut-kiut. Kiut. Jadi nantinya kan saya bisa mengembangkan lagi sekolah konselor. Jadi saya juga tuh nggak bisa dikatakan konselor karena saya belum bisa yang namanya mendapatkan sertifikasi atau sertifikat yang namanya pendidikan konselor. Jadi kayak beratnya boleh jadi notaris kan, yang lain jadi akuntan atau jadi pengolah keuangan lah, itu menjadi bisa buka yang namanya notaris, atau mungkin dari hukum kan bisa menjadi kayak perbankan, bisa kan bisa masuk ke pengacara. Jadi di semua itu mereka melalui beberapa yang namanya sertifikasi, jadi pengakuan. Ternyata itu sebagai formalitas kayak saya di guru BK terus bisa menjadi guru BK, tapi bisa saya membuka praktek tapi sama dengan psikologi, tapi harus saya mempunyai pengakuan sertifikasi bahwa saya itu mumpuni sebagai seorang konselor. Selanjutnya ada perguruan tinggi kedinasan yang ada di kata dinas. Apa itu, Mbak Fatma? Ikatan dinas adalah status kedinasan pada sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang mana para lulusannya dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara di kementerian, badan atau lembaga yang menaungi. Contoh, STI, BPJN, BKN STAN, Poltek, IM dan Poltekip, Politeknik Statistik, STTD, STSN, STMKG, Akor, Akum, AAU, AL. Nah di situ adalah dari kalian yang masuk di kategori salah satunya Mbak Fatma STD, terus ada yang lagi yang masuk ke atau mungkin dari angkatan negara atau angkatan tahun. Nah atau STSN itu sebagai sekolah tinggi sandi negara, ya kan betul kan? STSN. Ya gitu. Kalau STMKG itu seperti kayak itu loh, menyatakan kayak di geografi itu loh. STMKG kan ada di bulan BMKG lah, itu kan mereka serta-merta orang bisa menjadi itu kan mereka yang dinaungi pemerintah kan itu. STMKG itu sasaran orang yang bisa menganalisa perkembangan apa cuaca kayak gitu kan, mesti orang-orang yang ahli atau tingkat dengan ahli. Sekarang ada dalam ikatan dinas, bisa dibacakan cewek atau cewek semoga. Dalam kata dinas adalah sekolah kedinasan yang tidak menyelenggarakan program ikatan dinas, sehingga para peserta didik tidak terikat dengan sekolah kedinasan tersebut. Para peserta didik harus membayar uang kuliah selama masa pendidikan. Saat mereka lulus tidak akan langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara atau pegawai pemerintahan lainnya. Contoh SPTN, Poltekkes, Kemenkes, SPTN, Politeknik Pariwisata, Gitu lah. Kemenkes, dan lain-lain. Baik. Oke, nanti ikatan dinas itu seperti yang disampaikan kemarin, sosialisasi perguruan tinggi di kelas kalian itu termasuk apa? Ikatan dinas atau perguruan tinggi biasa ya kemarin sosialisasi di kelas kalian?
Nah, itu negeri atau swasta atau kelas justru kelas swasta. Oke. Di sini politeknik pariwisata itu ya kayak pariwisata itu ya itu mereka masih effort pembiayaan kayak pariwisata ya kayak memandu kayak gitu. Dan ada sekolah yang namanya pramugari itu kan mereka juga pendidikan ke asal-asal sekolah gitu. Ada juga yang mereka daftar sebagai pramugari atau pemberdaya, tapi mereka harus memiliki alur pendaftaran nih. Ada yang tahu website apa itu? Itu website apa itu? UMK. UMK singkatan apa? Kuliah Kudus. Oke, di situ ada tulisan UMK atau negara kudus. Contoh perguruan tinggi aja ada di kudus saja ya, di kudus itu UMK itu menyediakan beberapa pilihan program studi. Contohnya ada program sarjana dan magister tadi sudah saya sampaikan. Terus ada program beasiswa unggulan bagi anak-anak yang merasa insecure yang orang tua tidak mendukung, tapi jangan khawatir, ada beberapa program beasiswa yang ada di UMK dan ada beberapa potongan biaya pendidikan. Dan bisa dibacakan jadi deretan itu alur pendaftaran di mana, program studi apa aja disebutkan. Bisa kompak-kompak bareng-bareng nggak apa-apa. Program studi, program sarjana dan magister, program sarjana, fakultas ekonomi dan bisnis, manajemen dan akuntansi, fakultas hukum, ilmu hukum, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, bimbingan dan konseling, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, pendidikan profesi guru atau PPG, fakultas pertanian, agroteknologi dan agribisnis, fakultas teknik, teknik mesin, teknik elektro, sistem informasi, teknik informatika, dan teknik industri, fakultas psikologi. Jadi itu beberapa fakultas saja. Nah, jadi di fakultas ekonomi bisnis itu ada manajemen dan akuntansi. Jadi seperti kayak Mbak Yusi ya kan suka hitung-hitungan bisa masuk manajemen atau pengelolaan atau lebih ke accounting. Nah itu bisa dimasuk akuntansi. Selanjutnya ada fakultas hukum. Nah yang punya jadi pengacara atau ahli hukum bisa masuk ke fakultas hukum. Ada yang namanya FKIP. Itu singkatan dari Fakultas Hubungan dan Ilmu Pendidikan. Seperti saya BK, ada BK bahasa Inggris dari Bapak PPN. Hari ini kan ada bahasa Inggris, itu masuk FKIP. Terus ada yang ingin masuk jadi guru SD, yaitu ada dan ada pendidikan sastra Indonesia, dan ada pendidikan matematika, suka matematika, dan ada yang namanya pendidikan profesi lanjut atau profesi guru PPG. Pertanian, apapun profesinya itu ya, kalau mulia nggak apa-apa sih, dia mau pendidikan. Mungkin dari masnya ada sedikit diam menyuka anak, diam pintar mengajak anak-anak, atau mungkin menjadikan suasana kayak PJSD kan gak hanya muluk tentang kayak anak-anak, tapi kan PJSD lebih luas kayak matematika ada, IPA ada, semua jadi pendidikan sekolah dasar. Karena di sekolah dasar itu kan tingkatan awal ya, jadi seorang anak itu sebelum menuju ke perkembangan yang lebih lanjut. Selanjutnya ada pertanian, berikutnya akan teknologi dan agribisnis. Yang suka teknik nih otomotif bisa masuk ke mesin, elektro, atau sistem informasi, atau teknik informatika dan teknik industri. Nah, yang suka otomotif ataupun berkaitan dengan pengolahan data atau menganalisis memperbaiki suatu mesin bisa masuk ke teknik. Maksudnya dia fakultas psikologi yang suka merawat atau sukanya apa ya? Ya kayak nanti soal aplikasi psikologi. Tapi psikologi lebih ke ranah yang namanya ke individunya langsung, jadi sampai ke akar-akarnya. Jadi kayak orang-orang yang bermasalah atau orang-orang yang dinamakan abnormal. Tahu lah abnormal itu apa? Iya. Itu ditangani oleh psikolog. Kalau BK lebih ke ranah yang masih sedang-sedang. Nah, itu ini ada brosur-brosur dari kita yang barangkali mungkin saya mengambil beberapa aja, dan mungkin dari brosur ini bisa Amin. di situ ada beberapa bisa dibaca satu-satu. Nah ya sesuai semua ya, bisa dibaca apa aja di situ mengenai apa. Kan tadi sudah saya bilang tentang berbagai program studi sarjana maupun magister, ada beasiswa unggulan di situ, ada juga dijelaskan jalur pendaftaran kayak gimana, terus ada potongan biaya pendidikan.
Selanjutnya ada di IAIN. Ada yang tahu IAIN itu apa? Institut Agama Islam Negeri Kudus. Terus kan di UIN loh Pak. Ya, oke, kita lagi. Dan gimana cara pendaftarannya? Di website apa? Kalau pendaftaran di website https dmb.iaikudus.ic.id. Nah, jadi IAIN itu atau mau jadi UIN sebentar lagi itu ada 6 fakultas, di mana terdiri dari 3 prodi yang namanya Fakultas Dia, itu nama dari BKPAI, BPA, Bahasa Arab, terus Ulum Dasra, MBNI, ada Islam Rahasia Dini yang suka PAUD tapi lebih ke ranah Islamnya, terus ada Tadris Bahasa Inggris atau BI, Tadris Matematika TR, atau namanya Tadris IPA, Tadris Biologi, terus ada Tadris IPS, ada juga bimbingan dalam seni pendidikan Islam atau BKPI. Selanjutnya ada apa itu? Ini kita tambah lagi Muhammadiyah atau disingkat dengan UMPO. Apa saja yang ada di UMPO? Kesehatan perawatan, S1 administrasi rumah sakit, S1 gizi, program profesi, nurse, dan Ya. Jadi program diploma 3 atau D3 itu adalah perawatan atau bidangnya. Kalau diploma 4 itu adanya cuma 1, teknologi laboratorium medis. Kalau S1-nya tentang perawatan, kemudian ada rumah sakit, medisi. Setiap profesinya itu operasi nurse atau apa itu saya belum karena saya bukan dari situ juga, dan ada profesi bidang juga seperti itu. Selanjutnya, sebelum kalian mendaftar suatu perguruan tinggi atau instansi, mahasiswa pasti mempersiapkan namanya mekanisme pendaftaran. Apa aja itu? Mungkin tadi Mbak Fatma ingin masuk SD apa? SD. Nah, pasti kan sudah mempersiapkan dari sejak awal kan? Apa aja ya? Mungkin Mbak Fatma yang mempersiapkan di situ ada teknis, ada menguasai materi, ada menjawab soal atau strategi. Nah, kan di tiap tingkat perguruan tinggi kan beda-beda versinya. Ya mungkin dari Mbak Fatma apa yang sudah mempersiapkan dari awal? Mungkin dari fisiknya atau mungkin dari pengetahuan atau apa? Penguasaan materi tes. Sudah melalui apa penguasaan materi? Baca guna sama kasih soal-soal. Oke, baik. Jadi sudah bila saya sudah seperti itu menguasai materi, seperti kayak membeli buku ya kan di beberapa lapak atau link yang ada di luaran sana atau seberang sana, mesti kan ada tawaran link buku ini kayak lolos masuk ini. Tapi kan belum tentu kan buku itu kan bisa di universitas di tahun lalu, tapi mungkin hampir sama sih salah. Tapi ya mungkin kalian bisa kembangkan lagi ke atau mungkin tanya-tanya yang lulusan yang baru masuk. Dan itu apa selain belajar materi nggak paham bisa apa lagi? Fisik apa? Iya, itu juga. Ya, seperti apa fisik, pelatihan fisik? Tarik, apik. Tiap latihan itu berapa menit atau berapa kali bisa ditarget? Selagi aku. Selagi aku, tapi kan di seleksi juga berat biasa kan ada beberapa standar, ada nilai skornya. Iya. Sudah berapa? Belum terpenuhi kalau yang soal fisik itu soalnya satu kursi sekolah banyak, sebenarnya susah kalau nabungnya. Oke, gitu. Tapi dengan secara praktik sudah sesuai dengan teori benar atau tidak latihan fisik? Karena aku udah pernah ikut paskib, jadi aku tahu. Kan gini, saya khawatirkan kalau latihan fisik kan mungkin cedera atau mungkin selo-selo atau Ya saya itu juga. pencak-pencak kan berasal-asal adalah sebetulnya juga awak, sebetulnya kayak launa atau mau jadi wah expected bang keluarnya juga, tapi covernya di dalamnya kayak di kayak belajar enggak cuma isinya latihan fisik terus. Tapi kalau pengetahuan yang dikembangkan di mana-mana bisa masuk, karena kan seleksi binasan ada yang fisik dulu, ada yang tes dulu. Nah, yang tahu yang seleksi kedinasan yang fisik dulu maupun yang tes dulu. Apa contoh kedinasan yang kayak Nawi mungkin seleksinya tuh harus kedinas apa harus fisik dulu baru ke tesnya. Tes dulu. Berarti apa namanya komputer basis tes itu. Jadi betul. Tapi nggak setahu saya kalau fisik bukannya fisik dulu ya. bukan
dan yang militer kayak gitu. Dan mereka harus mendidik ke badannya dulu baru ke otaknya. Pengetahuan mereka. Belum tahu. Aku udah Gimana? Aku gitu. Oke, kan itu kok bisa kayak akses di link itu kemudian kalau itu menjadi kan pemerintah dan bisa di beberapa kali misalkan apa ada website sendiri kayak diantara berarti alurnya gimana misalkan fisik dulu atau tes dulu itu kan kalian utamakan yang kalian hadapi pertama kali kan. Ada stan itu lebih ke tesnya atau fisiknya. Misalnya itu nggak ada hanya otaknya aja tapi ada fisiknya apa stan. Maksudnya pikirannya, jadi beberapa soal kedinasan itu yang mengutamakan keterampilan pengetahuannya, ada yang nggak tahu fisiknya. Nah, kalau mungkin dari Mbak Yusi kan pengen masuk stan nih, udah tahu gimana cara alurnya, daftar apa yang kamu harus persiapkan. Ya, yang pertama itu pasti kan ada tahap administrasi. Untuk administrasinya itu berdasarkan nilai UTBK sama biar nilai UTBK itu yang pertama pastinya kita perlu siapin UTBK dan ini ada plusnya juga kalau misal UTBK di stand yang kita lolos kita juga nanti kemungkinan bisa nempel di perguruan negeri dulu baru nanti ke standnya. Kalau administrasinya itu selesai baru ke tes SKD. Setelah SKD selesai baru untuk tes kesehatan, setelah itu baru untuk dites pantografnya. Atau pantograf itu tahap yang terakhir kalau maksudnya. Jadi betul yang dikatakan oleh Mbak Yusi tahu dari mana? Dari medsos, dari sosialisasi beberapa sih. Tapi sudah pernah buka langsung ke linknya langsung ke searchingnya langsung kayak terus saya kan ada kayak ibaratnya IPKN ya, saya itu buka IPKN itu di Kemendagri itu sudah ada semua alur-alur kayak gini. Nah, itu ada ambang batasnya berapa. Enggak masuk. Menurut kamu pandangan kamu 600 itu berat atau malah cukup kecil? Kalau buat aku ya sekarang yang masih belum prepare itu lumayan berat. Berat. Tapi gimana keyakinan kamu bisa judul 600 atau masuk anak bisa ke sekolah? Sudah nggak suka kayak frase kayak itu lumayan aja. Ya yakin aja kalau aku bisa. Oke, bagus. Jadi tadi kalau di stan itu biasa ketahui FB-nya kesehatan mata ya, atau pengatasan mata minus. Enggak ada tapi enggak yang harus tinggi banget. Paling toleransinya 3,5. Sudah memeriksakan atau mungkin terapi atau mungkin yang wortel atau apa. Oke. Yang lain mungkin yang ingin masuk ke dinasan berarti apa? Mas Abdul mungkin berarti kayaknya beberapa mas tersebut. Ya, Mas Abdul atau Mas Yanda. Fisik aja. Kalau pengetahuannya mungkin 25%. Langkah apa yang kamu mengembangkan namanya skill pengetahuan dengan apa yang kamu sudah lakukan? Kayak Fatma kan mencerita soal apa yang ada di buku sama. Sudah habis berapa kata buku? Satu halaman. lembaran ya sampai 20. Oke, kan ada yang namanya topik ya, misalkan kayak aritmatika kayak gitu kan ada, dan mesti kan ada di SKKD. SKD itu seleksi kompetensi Dasar. dasar. Kalau SKB, SKB, udah tahu SKB itu apa? Seleksi kompetensi bidang. Yang kamu terlintas tentang SKB itu apa? Yang kenapa harus ada SKB ada SKB? Yang terlintas itu sih. Berarti, oh betul, saya kan tahu ya, terlintas bidang. Dan itu kayak kamu dengar liburan, oh kalau kamu masuk ini, kamu harus melakukan SKB dulu atau SKB dulu. Mungkin kalau yang dari daerah apa kita mungkin lebih ke soalnya dijurusin ke bidang yang memang benar-benar dia itu misal dalam negara kamu milihnya manajemen publik atau apa ya mungkin soal-soalnya ya keluar bakal itu dan nanti apakah nilai kamu memenuhi kriteria manajemen publiknya atau enggak. Oke, kalau saya ketahui SKB itu kayak CMS dulu ya, CPNS. Jadi CPNS itu kan kemarin sudah mau buka lebaran ya. Jadi kalau saya lihat di berita itu CPNS tahun ini sangat kegedean. Nah, jadi banyak orang yang berkerubutan mengambil
yang namanya berubah bidang. Salah satunya saya ketahui teman saya masuk ke hubungan atau dinas hubungan atau sekolah kerja di transmigrasi, sekolah transmigrasi tuh imigrasi, tahu nggak sih imigrasi? Nah kerja yang di imigrasi, ya menurut kalian sekolah imigrasi itu tentang apa? Ngurusi tentang apa? Yang saya jadi MS bidang masuk kantor imigrasi, ya kalian tahu imigrasi tuh? Gak ada yang tahu imigrasi. Perpindahan orang. Nah, Dia perpindahan orang. kalau istilah di sosiologi ya. Kalau imigrasi itu kayak mengurusi paspor, ya, itu kan harus ke kantor imigrasi mengurusi paspor atau paspor kan mesti ke kantor imigrasi. Yang saya ketahui bikin paspor tuh sebesar 300. Nah, kalau kalian ini kesempatan tuh mau pergi ke Thailand atau mau pergi ke Malaysia atau Filipina itu bikin paspor ini. Jadi paspor itu nggak mahal, yang mahal itu tergantung tiket yang kaki. Sejauh ini ada yang ditanyakan. Ya. Oke, yang terakhir adalah apa itu? Thank you. That is all and thank you. Maksudnya Yes. Ya itu semua dan Semuanya terima kasih. Terima kasih. ya sekian dan terima kasih. Oh iya, sekian dan terima kasih. Oke, kita kan sudah bincang-bincang sejauh ini. Nah, itu saya ingin mengatas semua kalian selama kita sampai. Terus kan tadi ada yang ngeliat, ada yang konsen, ada yang ngawak aku aja, bapak aja terus saya. Dan nanti kan aku membicarakan satu pandangan, tapi pandanganku kemana-mana. Jadi aku tahu ada yang fokus, ada yang udah pulang. Aku udah capek itu aja. Kita permainan sebentar aja. Bapak punya bola, nanti yang lempar atau nyanyi, nanti yang menjawab tanya dari saya. Atau nyanyi atau tak lempar acak. Kalau nggak bisa jawab dari 5 detik, nanti yang kalah atau tidak cepet-cepet dengan 5 detik lempar ke teman. Kalau temannya dilempar itu nggak bisa jawab, berarti teman yang terakhir itu yang dipilih yang menjawab. Udah paham instruksinya? Enggak, ulang, Kak. Jadi begini, saya ada bola ya moy kan. Jadi nanti kalian pilih muter lagu atau nyanyi sama-sama, atau saya lempar secara asak setara 5 detik, saya berikan pertanyaan. Kalau misalkan contoh Yusi saya lempar bola, kalau Yusi tidak menangkap bola itu dan tidak menjawab pertanyaan 5 detik yang kalian ketahui. Jadi kalau Yusi tidak tahu, lempar ke teman. Kalau teman dengan masih waktunya bisa mumpuni, bisa menjawab, bisa saya kena bola, nah saya nggak bisa jawab, ya berarti bisa yang kalah. Ini yang kalah nanti menyimpulkan materi hari ini. Jadi ada penyimpulan tentang materi hari ini yang kita bahas sejauh ini. Masa ya saya rocok sering kali sampai sejauh ini ya, masa ada ingat ngantok sedikit, pasti ada kesimpulan lah gitu. Udah siap? Atau nyanyi atau tak lempar acak? Dilempar acak aja. Siapa yang tidak siap? Kalian harus ready ya. Kalau saya bilang let's go to the game, berarti kalian bilang harus go. Ya, udah paham ya? Let's go to the game. Tangkap. Ayo Lucy, berikan penjelasan tentang kamu tentang BKW atau apa kelompok. Tadi saya sudah selesai. Bimbingan kelompok itu bimbingan atau diskusi 2. selama yang berjumlah 1 sampai 12 orang. Oh. Pokoknya kurang dari 12 orang. Betul? 4. Betul? Yang lain gimana? Betul? Ayo, BKW apa tadi? BKW. Kita ngelakuin ini apa? Atau kita kayak syukuran lingkari ini, atau kita ngapain ini? Apa? Di diskusi. Oke, artinya BKW itu tentang si kelompok yang berjumlah berapa sampai 12. Nah, kalau 1 itu berarti individu, berarti menjalankan tentang konseling individu. Kalau PKP maupun KKP, konseling kelompok maupun bimbingan kelompok itu rata-rata mereka adalah berjumlah 8 sampai 12 orang atau 11 anggota. Oke, next. Dari desa ingin lempar kemana? Oke, 1. Ayo tangkap Pak. 2. Guran tinggi maksudnya apa? Pengertian dulu guran tinggi. Guran tinggi itu apa yang kamu ketahui tadi? Nah, ayo, mau jawab atau lempar teman? 3. Apa? Ayo, Muhammad.
Apa? Perguruan tinggi. Sekolah yang Ayo. Sekolah apa lanjutkan? Sekolah yang apa? Tadi Yusuf pernah nyempet tadi loh. Apa lagi? Sekolah yang apa? Ayo. 4. Sekolah menengah ke atas. SMA. Iku SMA. SMA. 5. Oke, lebih. Jadi perguruan tinggi tadi Yusuf pernah bilang apa tadi Yusuf? Sekolah lanjutan dari SMA atau SMK yang bertujuan untuk menunjang karir dan menghasilkan seorang sarjana maupun diploma. Oke, betul. Yang lain tidak paham. Abdul gimana ngangen-ngangen? Paham perguruan tinggi. Iya, paham maksud. Ini dulu. Oke. Itu stand. Oke. Abdul, lempar lagi. Kemana? Ayo, 1, 2. Pertanyaan adalah apa saja yang kalian harus siapkan dalam masuk perguruan tinggi? Tadi banyak data sampai murah-murah. Ayo, apa ya? Connect. Dari Bosor itu kan sudah ada jalur pendaftaran. Ayo, apa aja ya kan? Silakan 2. itu ada materi, ada persiapan dari diri sendiri, dan untuk administrasi juga harus dilengkapi. Oke, betul. Oke, di situ kan di browser yang saya bagikan ada beberapa salah jalur pendaftaran. Nah, kalau ingin pusing-pusing lihat ke Semarang jauh-jauh ya di Koan. Oke, lanjut permainan atau setelah selesai? Selesai. Selesai. Oke, sebelum kegiatan hari ini kita sudah berakhir ya kan. Kawan mau minta, saya minta tolong satu orang yang sukarela untuk menyimpulkan kegiatan ini. Dari apa itu karir, apa yang kalian harus mau siapkan tentang sekolah lanjutan. Simpul aja secara singkat aja sekarang ini. Dari kesimpulan dari materi yang diberikan sama Kak Dida adalah yang pertama tentang karir adalah sebuah pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang untuk menunjang kehidupannya. Yang kedua adalah untuk menempuh atau untuk meraih karir tersebut kita perlu menggunakan sebuah usaha. Mungkin usaha ini dimulai dari pendidikan, entah itu SMA maupun perguruan tinggi. Sedangkan untuk masuk ke perguruan tinggi itu kita menyiapkan banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah mental, fisik, doa, dan lain sebagainya. Kita harus lagi belajar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini nih saya mau pulang atau gimana? Kayak ngangen-ngangen masih mencernakan kata-kata hari ini, pemahaman hari ini. Sudah dicerna atau sudah ada yang tahu sih titik yang disebut dari kegiatan ini? Sudah paham semua? Konsentrasi, Pak. Konsultasi. Ada yang ingin konsultasi? S. Oke, kegiatan kita kan sudah berakhir, sudah menyimpulkan. Nah, kira-kira ada agenda lagi tidak teman yang akan berikutnya di lain waktu tentang tema yang mungkin saya serahkan ke teman-teman atau mungkin yang ingin membahas seri-seri santai atau gimana? Seri-seri santai aja. 3.000. Yeah. Oke, teman berikutnya ya. Yeah. Untuk hari dan tanggalnya jam waktunya disesuaikan. Fleksibel, tapi jangan mepet waktu pulang. Kamis Fleksibel. aja kita project. Jadi Oke. lebih banyak waktu. Iya, mengambil job project. Bapak siapa? Ibu Fika. Tiga. Kenapa? Ya Pak, Kami dulu aja yang dirambut. Minggu, oke. Sebelum kalian meninggalkan keuangan, tidak sedikit bisa, tapi kayaknya ya semuanya cukup gitu. Karena mungkin jadi saya mempersiapkan kurang matang atau mungkin hanya ya seadanya lah. Jadi semoga jadi kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan mungkin apa yang kita sampaikan pada sesi hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa mempersiapkan kalian lebih baik Indonesia yang lebih bermanfaat sedikit. Sebelum kita akhiri, ada yang mau membagikan atau saya membagikan Kak Tiga aja. dengan cara menyalur. Iya. Kalau yang maaf kalau yang tidak dapat bisa VIP sendiri ya. Karena seadanya guys. Nah, kalau Sekarang
SPS. Pas jadi ya kalian kalau nggak dapat nanti bisa coba. Terus ada lagi maaf minyak karena itu juga. Iya. Oke. Pas ya. Oke. Di luar juga ada ternyata pas ya. Oke. Gimana? Senang hari ini atau kesangkatannya? Senang sekali. Tidak menceritakan jiwa-jiwa senang. Senang dapatkan permen atau mendapatkan hadiah? Hidayahnya permen. Oke, sudah saya tutup akhir kata. Oh, promote kasusnya di komputer setelah tagihan ini ya. Saya tuh mau membagikan yang namanya bekerja. Ini kalian jawab sesuai pembangun kalian nanti ya. Harus oke. Jadi dari tiap jadi tiap kegiatan hari ini kan ada namanya bekerja. Jadi apa yang kalian pahami hari ini kan bisa kalian tuliskan. Itu hanya beberapa yang mungkin yang belum bisa konfirmasi melalui WA atau temunya ada. Biasa individu dapat ya, individu dapat. Kelompok aja aku bilang. Ini individu ya, bukan kelompokan. Ada ya di sini yang ini jadi ketua untuk konfirmasi semua yang akan datang atau mungkin yang belum dapat. Iya. Enggak, Yusi. Yang informasi yang belum dapat nanti bisa didapatkan. Oke. Ada yang ditanyakan dari lembaga kerja itu? Enggak. Di ketemuan akan datang nanti ada penilaian hasil ya. Nanti tak share di link atau mungkin saya butuh fisiknya juga sebagai laporan saya ada penilaian hasil. Tolong diisi dengan kerjasamanya ya. Kata, belum soal kata belum ada doa penutup masa doa penutup itu. Before and Wih. as the better. Wih. Oke, terima kasih Pak Kasur. Kiranya kalian pulang dengan hati dengan banyak soal yang tidak mendukung dari Bapak soal lakukan atau mungkin perbuatan perilaku kata saya tidak dikenal dari kalian. Mohon dimaafkan.